Halo Sobat Setia PTS, kembali lagi kita hadir pada acara Bincang-Bincang Santai Ruang Intai, Ruang Indonesia Taiwan PTS bersama saya Santina. Sima Ting Kuan U yang pada episode sebelumnya juga telah menceritakan tentang sastra. Soalnya saya tahu Sima sudah 10 tahun lebih ya yang bergelut di dalam hampir 10 tahun. Oh, hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Yang bergelut dengan sastra dan budaya yang berhubungan dengan Indonesia. Ya, dan kali ini sepertinya Sima akan membagikan tentang musik. Ya, dan juga membagikan apa yang sedang dia kerjakan saat ini. Oke, kita persilakan Sima untuk memperkenalkan diri lagi. Oke. Perkenalkan, nama saya Sima. Ya, mungkin sudah ada beberapa teman di belakang layar sudah tahu saya gitu. Oke, saya hari ini akan cerita sedikit tentang kerjaan saya selama ini. Ya, terutama di bidang musik. Ya, jadi sejak tahun 2019 saya sama dua rekan saya berinisiatif bikin komunitas baru. Ya, atau proyek baru namanya Trans Voice Project. Oh, Trans Voice Project. Jadi intinya kami fokus pada komunitas atau kegiatan PMI yang berkesenian di Taiwan, dan kami mencoba meneliti karya-karya mereka, ya termasuk karya musik, karya teater, ya atau yang visual, misalnya lukisan, atau yang mungkin ya tidak asing dengan teman-teman itu modifikasi sepeda listrik ya. Oh. Ya. Dan kegiatan terkait dengan bidang ini sebenarnya banyak banget di Taiwan. Ya. Dan selama ini kami melakukan penelitian tentang kancah musik punya pekerja migran Indonesia di Taiwan, dan sebenarnya sejak 90-an ya. Tahun 90-an. Tahun 90-an kan sudah Taiwan mulai impor tenaga kerja. Memasukkan tenaga kerja Indonesia. Ya. Sejak tahun 90-an. Ya, 1990-an. Ya. Jadi ya kurang lebih pada tahun 2000-an di Taiwan sudah ada karaoke ya. Di warung Indonesia. Ya. Tahun 90-an mungkin masih ada juga dan teman kita yang belum hadir. Di ruang karaoke sebenarnya itu ya kancah musik yang kecil. Ya, dan kami ketemu banyak musisi, mereka ketemu satu sama yang lain, justru itu dari situ. Ruang karaoke, maksudnya yang di toko-toko Indonesia. Ya, dan pada zaman itu banyak musisi yang membentukkan band di Taiwan, ya banyak yang latihan juga di karaoke. Wow, berarti sejak tahun 1990-an sudah banyak band yang terbentuk, band musik Indonesia yang terbentuk. Ya mulai ada. Oke. Tapi ya menurut saya Taiwan orang Indonesia semakin banyak membentukkan band itu mungkin sejak Intex LC adakan festival band. Itu kan lomba ya. Ya, sebuah lomba akan menginspirasi ataupun memicu semua orang menjadi semangat. Ya, jadi dari situ ya melahirkan banyak band-band Indonesia yang best di Taiwan. Ya. Dan sekarang sih semakin banyak sih. Semakin banyak. Ya, karena kan kami pengen mengarsipkan karya-karya ciptaan teman-teman PMI sendiri di sini. Ya, jadi saya sering dikirim karya gitu. Oh, oke. Ya, jadi mungkin ya menurut saya mungkin apa yang kami kerjakan itu juga memberi semangat pada teman-teman musisi di sini. Iya, juga menjadi bukti ya bahwa mereka pernah membentuk sebuah band di luar negeri, di tanah perantauan. Dan ya mungkin ya dari sisi lain mungkin ya musik punya teman-teman Indonesia belum bisa diakui ya oleh industri musik di Taiwan ataupun di Indonesia. Tapi
kami pengen membuktikan bahwa mereka hadir Mereka hadir. Tapi ya, di situ. tapi ya sebenarnya banyak sekali musik dari Mandalin. Maksudnya lagu-lagu Mandalin itu berasal dari Indonesia juga ya. Umpamanya sebelumnya saya juga perkenalkan ya, Sima juga seorang kontributor pada banyak media di Taiwan. Soalnya Sima kan pintar berbahasa Mandarin. Soalnya kan orang Taiwan. Jadi dia menulis banyak artikel. Di antaranya ada yang bernama tentang Taiwan ke Yao i Dong Nan Ya, yang artinya lagu Taiwan dan Asia Tenggara. Dan salah satunya itu mengutip lagu yang terkenal dari Teresa Teng yang dalam bahasa Indonesia Tian Mi Mi ya, semanis madu. Naik sampan, sampan di dayung, sampan pun laju hai nona ya, ke pantai nan biru. Oke, Dayung Sampan ya. iya, aslinya itu adalah lagu Dayung Sampan dari Semarang, Jawa Tengah. Iya. Oke, saya sedikit penasaran lagu yang terkenal pada tahun 1950-an, jadi itu dari Asia Tenggara. Terus saat ini mungkin lagu Indonesia malah nggak dianggap gitu. Terus bagaimana itu ceritanya? Kenapa Anda bisa menulis tentang artikel Ya, ini? sebenarnya waktu itu di Taiwan National Museum of Taiwan Literature, ya Museum Sastra Taiwan, Ya. ya baru membuka pameran baru tentang sastra Asia Tenggara, ya. Dan ya saya diminta bikin acara di situ, ya. Jadi ya dapat kesempatan untuk riset, ya. Jadi saya kan cari informasi, ya cari ya apa namanya Data-data ya. data-data yang Ya. sudah pernah diterbit, ya ternyata banyak banget. Iya, iya. Ya, dan justru bukan hanya Tian Mimi ya. Ya, misalnya mungkin banyak orang tahu Teresa Teng. Teresa Teng, ya, Teng Li Kalau Jing. setahu saya, dia pernah meliris rekaman berbahasa Indonesia lebih dari 80. 80 lagu? Iya. Wow, Di banyak Indonesia. sekali. Dia Dan- menyanyi dalam bahasa Indonesia. Iya. Wah, hebat Dan sekali ya. bukan hanya dia, masih ada penyanyi lain dari Taiwan. Oh, penyanyi lain. Ya. Oke, kita perlu dikasih tahu ya, Teresa Teng itu orang Taiwan loh, menyanyi dalam bahasa Indonesia. Berarti Indonesia itu dulunya juga keren ya. Ya, karena memang Teresa Teng itu ya salah satu atau bisa dibilang artis internasional pertama di Taiwan mungkin. Ya mungkin. Ya, jadi ya dia sering tur ya ke luar Taiwan, ya salah satunya ya di Indonesia. Oh, dia selain ada lagu Tian Mimi, ada lagu apa lagi ya? Sebenarnya banyak banget sih, hampir semua, ya bukan semua sih, tapi lagu-lagu yang pop, lagu-lagu yang hit terkenal di sini, ya pasti ada versi bahasa Indonesia. Sebenarnya ada satu lagu yang terkenal juga di Indonesia sekarang, ya lagu itu berjudul Bojoloro. Bojororo. Ya, itu kan lagu Titi Kempot, tapi Iya. divilarkan lagi oleh Denny Caknan. Oh iya gitu ya. Iya, jadi sebenarnya itu lagu film Hong Kong. Oh, lagu film Hong Kong. Kita lanjut lagi sama lagu-lagunya, soalnya kan Indonesia juga sangat lebih banyak lagu dangdutnya. Ya. Terus Anda juga pernah menulis lagunya Via Varen. Kenapa Anda bisa menulis cerita tentang Via Varen? Bagaimana Anda mengenal dia? Ya, karena saya suka. Suka dangdut? Suka ikut dangdutan aku. Oh, iya, suka ikut dangdutan. Ya, sebenarnya kenapa ya saya suka lagu dangdut itu, karena dangdut itu kan ya musik yang bersejarah. Ya, dan ini sangat apa namanya? Sangat Indonesia. Sangat Indonesia. Ya, Soalnya, misalnya banyak orang mengatakan bahwa budaya Indonesia itu kayak gado-gado ya. oh iya, soalnya di dalamnya kan ada
unsur-unsurnya dari India, Iya. unsur Arab kearapannya. Ya dangdut juga seperti itu. Iya. Dan kita lihat subgen dangdut itu kan juga ada misalnya koplo, ada Iya, iya. yang lain juga. Yep. Itu mereka mengambil banyak unsur dari misalnya K-pop, J-pop, ah. reggae dan ya lain-lain. Wah, Indonesia itu hebat sekali ya. Iya. Segala sesuatu yang masuk ke Indonesia itu bisa dicampur aduk menjadi satu yang baru yang di Indonesia, cuma Indonesia, only Indonesia. Lagu-lagu K-pop aja juga bisa digabung, hebat sekali. Ya, dan mungkin sedikit informasi tambahan, teman-teman Indonesia yang ya membentukkan orkes Melayu atau band dangdut atau grup organ tunggal di Taiwan itu banyak sekali. Oh. Misalnya di kota saya di Kaohsiung ada orkes Melayu namanya New Ramesta. Ku melayang dan menerawang, tembus pandang merana, sejak ku tak berduka kecewa, sedangkan ku tak larang. Jumlah orang Indonesia di sini kan hampir 300.000 ya. Iya, itu di atas lah kalau ditambah sama penduduk mereka baru. sangat dibutuhkan. Jadi sampai setiap minggu itu ada tampilnya. Jadi terus kalau mau mencari data mereka harus bisa juga cari di Facebook atau gimana atau di medsos gitu. Ya mungkin harus punya teman dulu. Mungkin harus punya teman dulu, tapi itu pasti gampang lah kalau kita bisa cari dari medsos saja. Mana Ya. namanya bandnya band New Ramesta. New Ramesta. New Ya Ramesta. dan mereka cukup hebat sih karena sebenarnya banyak artis Indonesia biduan-biduanidat dari Jawa ya diundang ke sini. Ya jadi band-band atau orkes Melayu seperti New Ramesta mereka bisa langsung ya kolaborasi satu panggung gitu. Oh, soalnya mereka langsung bisa manggung bersama ya. Iya. Manggung barengan soalnya mereka sudah sangat terampil sekali untuk mau masuk itu profesional ya. Ya profesional. Itu Oh. personilnya ada 10 lebih. Wah, gila. Sound system sendiri. Mereka bahkan bikin speaker sendiri. Hebat ya. Manual. Manual lagi, wow. Hebat sekali. Tapi ini kita tangan New Lamesta pasti ya hebat ya. Tapi saya tahu ada satu grup musik Indonesia yang sampai memenangkan Golden Award beberapa tahun yang lalu. Wah, itu hebat sekali loh. Itu adalah penghargaan tertinggi di Taiwan. Itu kronologinya gimana? Ya sebenarnya bukan mereka memenangkan, tapi dinominasi. Mau masuk nominasi? Ya, jadi waktu itu ada salah satu musisi dari Menong yang namanya Huang Weijie. Waktu itu dia punya project, ya dia pengen ya kolaborasi dengan musisi dari pekerja migran. Ya ketemulah di situ ada Mandala. Ya bandnya namanya The Mandalas. Kalau Mandala sendiri namanya Mandala Subianto. Ya. Oh, bandnya namanya apa? Saya cuma taunya Mandala. Bandnya ya The Mandalas. The Mandalas. Ya, Oh. jadi waktu itu ya Mandala sama teman-temannya juga cukup aktif di bidang ya keragam pekerja migran. Ya, jadi dia menulis banyak lagu tentang ya misalnya kasus-kasus ya pekerja migran di sini atau apa yang dialami teman-teman termasuk dia sendiri di Ya. Taiwan. Ya, jadi ya diajak kerja bersama musisi Taiwan ini. Dan album itu dinominasi oleh Golden Melody Award. Jadi waktu itu saya ya ikut ke situ. Iya. Ya mereka sampai ya menginjak karpet merah. Iya, menginjak karpet merah itu merupakan penghargaan tertinggi ya, Ya, penghargaan ya musik tertinggi. walaupun ya Nggak menang. Ya nggak menang, Oh, tapi menang. nggak apa-apa itu Dan sudah masuk kebanggaan nominasi besar. sudah hebat sekali. Ya, ya. Wow, itu pengalaman yang sangat berharga ya. Wow. Jadi terus kalau begitu setelah berkiprah
sekian lama di Taiwan dan juga di dunia musik Indonesia ya di Taiwan, itu bagaimana kegiatan musik Indonesia di Taiwan sekarang? Selain band yang tadi, kedua band yang disebutkan tadi, ada lagi band-band apa? Ataupun bagaimana sekarang genre-genre musik yang ada di sini? Ya, banyak banget sih. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Ya, orang Indonesia itu sangat kreatif. Ya. Ya, jadi walaupun teman-teman ya bekerja migran Indonesia di sini ya memang tujuan pertama untuk merantau ya itu kerja, mencari nafkah, rezeki, ya, cari mencari nafkah. Tapi teman-teman juga rela menghabiskan waktu atau memanfaatkan waktu ruang mereka untuk berkarya. Ya itu saya salut banget gitu. Misalnya saya pernah lihat ada band namanya Eyeshadow. Ya itu band tahun 2006 atau 2007. Ya band Taipei. Ya band yang dibentukkan oleh pekerja migran Indonesia. Mereka pernah bikin album. Ya itu dijual sampai di Hong Kong sama Macau. Wah, hebat Ya, sekali. dan bikin konser di Taipei, jual tiket malah. Wow, Ya, hebat sekali sih. hebat sekali. Terus enggak berlanjut ya? Ya, kan teman-teman di sini juga Habis kontrak pulang. ya, Jadinya bubar lah. Sayang ya? Ya sayang, tapi ya mereka pernah ada di Ya, sini. pengalaman yang sangat berharga. Ya, dan ya setahu saya ada beberapa personil mereka ketika kembali ke Indonesia ya masih ya kerja di bidang musik sih. Oke. Ya walaupun kebanyakan teman-teman musisi yang berstatus BMI di sini ya ketika sudah pulang ke kampung ya mereka harus ya kerja. Ya harus kembali pada kenyataan hidup ya. Iya. Ya, tapi itu semangatnya atau kenangannya di sini itu gak bakalan dilupakan. Pernah muda sekali. Ya, kalau untuk musisi atau band yang sedang ada ya di Taiwan itu ada salah satu band namanya Jubah Hitam. Bukan band bukan band biasa ya. Ya enggak. Semua orang yang main band itu serius. Yang serius. Ya, dan teman-teman dari Jubah Hitam juga bilang ya mereka juga berharap mereka bisa jadi inspirasi teman-teman, bisa pengalaman mereka bisa menyemangati teman-teman lain. Ya, jadi selain itu juga ada yang main ya bang misalnya Southern Riot, ada juga band reggae namanya Magico Hibinu, ya ada ya yang lain-lain sih. Ada juga Lelix ya. Pada muncul semua sekarang. Ya, yang setahu saya yang 7 tahun yang lalu, 7 atau 8 tahun yang lalu itu ada Lelix band lagi. Dia lagu-lagunya tuh sampai sekarang saya suka mendengar Pergi untuk kembali. Iya. Kalau begitu dari pengamatan Anda, kenapa orang Indonesia itu begitu sangat suka musik? Musik ini mempunyai nilai apa bagi mereka? Ada nilai, ada arti tersendiri atau gimana? Sebenarnya saya sebagai orang Taiwan ya, saya juga belajar banyak, tapi bukan belajar main musik. Oh, Misalnya kalau di sini, kalau teman-teman Indonesia kebanyakan di Indonesia kan belajar musik itu otodidak ya. iya otodidak. Ya, tapi budaya seperti ini nggak ada di Taiwan. Oh, Ya, kami lebih sering ya belajar di studio, belajar ikut les lah. ikut les ataupun memang kuliah tentang hal ini. Ya. Wow, terakhir ya saya mau tanya ya, ini apa Ya. pesan dan kesan daripada Sima kepada teman-teman sekalian dengan adanya pengalamannya sebegitu banyak, juga tahu tentang band-band yang ada di sini. Terus apa ada pesan dan kesannya? Pesan saya cuman ya harus terus bersilaturahmi dan juga
ya harus berani. Harus berani. Ya, karena ketika kita punya keberanian, ya kita baru bisa menjadi diri kita sendiri. Dan itu penting sekali. Ya, kita bukan, ya teman-teman bukan merantau itu sudah berani banget loh. Ya, coba lihat orang sini, ada berapa orang bisa di usia masih muda sudah mulai merantau. Yap. Ya, jangan lupa lah, itu penting sekali. Ya, dan ya saya sangat menghargai teman-teman yang berani dan juga ya pengen berkarya dengan pengalaman dia. Ya, dan jadi sebuah karya itu bisa banyak orang bisa terkesan atau terinspirasi dari karya-karya mereka. Mungkin Anda juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang di belakang layar sekarang. Ya, Soalnya mudah-mudahan. Anda bisa paham bahwa dia sudah bisa berbicara dalam bahasa Indonesia sedemikian rupa. Jadi kalau Anda yang masih belum bisa berbahasa Mandarin, jangan takut. Soalnya bahasa Indonesia juga bisa dipelajari oleh orang Taiwan. Jadi orang Indonesia kenapa nggak bisa belajar bahasa Mandarin dengan baik? Jadi juga kita berterima kasih banyak kepada Sima Tingkuan. Ya, terima kasih juga. Iya, atas kesediaannya untuk membagi pengalamannya dan juga cerita-ceritanya. Dan juga harus ingat ya, kita harus tetap bersilaturahmi dan tetap berani. Kita pertahankan untuk tetap berkarya di Taiwan. Terima kasih telah mengikuti acara kita sampai saat ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye.